Untuk yang pendidikan. Selanjutnya untuk pencantuman gelar ini tergolong baru. Jadi kalau misalnya ada yang mau pencantuman gelar dari SYSN nanti dari sini ya, dari pencantuman gelar di layanan permajaan data. Ada 2 tab juga sama, edit data dan juga dokumen pendukung. Untuk edit data, ini kolom-kolom yang harus diisikan. Ini sama seperti pendidikan tadi ya, tingkat pendidikannya apa, terus pendidikannya apa, ini referensi juga sama. Terus tanggal dikeluarkannya ijazah, ini tanggal yang ada di ijazah Bapak Ibu, tanggal lulus di ijazah. Jadi kalau misalnya tanggal lulusnya dan tanggal ijazahnya berbeda, yang diambil adalah yang di ijazah, ya, tanggal yang di ijazah. Karena kalau bukan tanggal yang di ijazah, nanti akan ditolak oleh verval kami dari BKN. Gitu. Lalu tahun lulus, ini mengikuti aja. Nomor ijazah ya, sudah pasti ada di ijazah. Nama sekolah juga ada di ijazah. Gelar depan atau gelar belakang. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, nanti kalau mau pencantuman gelar, gelar itu hanya gelar yang diajukan saja. Misalnya ini saya mau mengajukan S3, ya udah diisi doktornya aja. Gitu ya. Jadi walaupun dia punya S1, S2, ini jangan diisi lagi Skom, MSI gitu. Ini nggak boleh. Karena dia hanya mau mencantumkan yang gelarnya aja. Karena nanti dia akan berefek ke data utamanya nih, jadi gelarnya double-double karena ditambah di sini. Sehingga kalau mau mengajukan yang S3, maka yang doktor aja. Kalau S1 ya gelar S1-nya aja, kalau S2 ya gelar S2-nya aja, gitu ya. Jadi gelar ini perlu diperhatikan karena nanti berefek juga di data utama kalau misalnya ini salah ketik untuk gelar depan dan gelar belakang. Oke, terus untuk nama jabatan eselon 1 atau eselon 2 yang membidangi kepegawaian. Ini kan kalau dulu Bapak Ibu pengajuan pencantuman gelar tuh ada surat usulan dari instansi gitu ya kepada siapa. Nah, ini yang sekarang dituliskan aja free text. Jadi ini kepala Biro SDM misalnya atau kepala BKP SDM yang biasa untuk tanda tangan pengusulan pencantuman gelar. Ini jabatan ya Bapak Ibu, jabatan bukan nama. Jadi diisikan saja jabatan yang biasa mengusulkan pencantuman gelar itu siapa, apa gitu. Lalu lokasi dikeluarkannya ijazah, ini biasanya ada di ijazahnya, misalnya Jakarta gitu, atau mana gitu ya. Tapi kalau misalnya di ijazah tidak ada lokasi, boleh diisi lokasi kampus tersebut. Jadi kampusnya ada di mana, ya udah diisi aja lokasi kampusnya. Tapi kalau di ijazahnya itu ada lokasi, diisi dengan lokasi yang ada di ijazah. Seperti itu ya untuk pencantuman gelar. Jangan lupa kita klik simpan dulu. Untuk dokumen pendukung pencantuman gelar ini ada 10 jenis ya, lumayan banyak. Tapi yang wajib hanya 6. Jadi ada dokumen ijazah, dokumen transkrip, dokumen tugas belajar atau surat pengganti izin belajar, dokumen sertifikat akreditasi jurusan, dokumen SKKP, dan dokumen SKCPNS. Ini yang wajib diunggah untuk pencantuman gelar. Nah, nanti tinggal kita pilih aja, terus kita unggah dokumen-dokumennya gitu. Ini tinggal ditunggu aja untuk mengunggah ya. Kadang dia kalau mengunggah itu butuh waktu untuk mengupload, jadi ditunggu aja nanti dia akan muncul. Ini biasanya tergantung kecepatan internet kita aja. Gitu. Terus kalau misalnya sudah kita unggah, nah ini seperti saya tadi agak lambat upload itu karena internet saya nih. Ya, harusnya tinggal bisa diunggah aja. Nanti kalau misalnya sudah terunggah semua, tinggal bisa kita preview di sini gitu ya. Lalu kalau misalnya mau ganti unggahan juga tinggal diklik lagi, terus kita pilih unggahannya yang mana. Nanti dia akan terubah gitu. Nah, nanti kalau sudah terunggah dia akan berubah di sini. Untuk SKP 2 tahun terakhir, ini informasi dari Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan, itu hanya wajib jika yang lulus kuliahnya mulai dari tahun 2022. Jadi kalau lulusnya kurang dari 2022 ini belum wajib diunggah yang SKP 2 tahun terakhir. Lalu yang lulusan 2022 ke yang sekarang nih 2022, 2023 dan selanjutnya itu baru wajib diunggah SKP 2 tahun terakhir. Tetapi ini hanya SKP yang nilai terakhirnya aja, kalau nggak salah
2 lembar terakhir ya. Jadi kalau 2 tahun artinya ada maksimal 4 lembar. Jadi tidak perlu semua, sehingga dokumennya besar sekali ya kalau 2 tahun terakhir. Ada 2 tahun SKP, nah makanya yang kita ambil hanya yang 2 lembar terakhir, jadinya nanti ada 4 lembar. Nah kalau 4 lembar insya Allah cukuplah 1 megabyte gitu ya, untuk yang SKP 2 tahun terakhir. Ini saya save dulu, disimpan, lupa lagi. Oke, terus